two, three, and... Dari Kang Ihsan gitu aja ya. Karena Kang Ihsan sudah Kang Sul apa Kang Ihsan jadinya? Sul. Sul. Untuk urusan editornya Pokoknya editor tidak bekerja, penerbit tidak bekerja, tidak melakukan apa-apa. Sebaiknya ganti editor dan penerbit yang memadai yang mau bekerja. Ini ada pertanyaan dulu nih, boleh nggak? Apa? Boleh. Belum Belum ya. Nanti mungkin yang dari apa ya? Teman-teman yang sedang nonton live kita nanti bisa bertanya ya. Bayi Haki boleh menampung pertanyaannya. Ya. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab ya. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya disilakan. Tapi kita tampung dulu yang ingin bertanya dari live IG ya. Ya. Terima kasih. Mungkin dibatasi 2 penanya. Nah, ada pertanyaan nih, Ya. Anggun. Dari Kang Wahyu Rusnanto. Rusnanti. Rusnanti apa Rusnanto? Ini pertanyaannya gini katanya. Kalau ada data yang belum dimasukkan, kenapa nggak dilengkapi sebelum dicetak jadi buku? Kenapa naskahnya sama seperti yang dikirim ke lomba? Nah, itu pertanyaannya. Buat Sul berarti ya. Ya, berarti padahal sebagai penulis, Sul sangat bisa untuk memperbaiki naskah itu menjadi lebih baik sebelum dicetak. Pertanyaan menghina itu. Kemudian ada lagi? Udah, Satu aja. Ya, dari audiens mungkin yang hadir secara langsung ada yang ingin ditanyakan. Boleh ke pembeda dan boleh ke penulis. Penulis aja. Tuh, ini kalau nih. Itu anak walon kok ngomongnya aku. Ya, Kang Oki. Dia orang kaget lagi jadi kaget lagi terus lagi. Ya, dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Kita diskusi aja, sharing. Ya mungkin untuk mungkin belum terpikirkan ya untuk bertanya apa. Tadi di Instagram sudah ada yang bertanya. Iya, berarti tapan ini. Ini dulu kita aja. Kalau belum ada data yang valid, mengapa langsung diterbitkan, tidak diedit terlebih dahulu? Mungkin Editornya nggak bekerja. Gitu. Ya, jawab dari Kang Ihsan. Ya, terima kasih Wahyu Rusnanto lawan saya di perlombaan DPK. Ya betul, seharusnya saya tadi sih sebenarnya mungkin ini terdengar alibi juga ya, alasan juga karena memang pada saat pengumpulan naskahnya pertama ya saya sudah jauh kehilangan jaraknya itu pertama. Kedua, karena semua sudah harus dikumpulkan naskah saya sudah istilahnya sudah diburu-buru untuk terbit juga. Jadi akhirnya Direkam. apa nih? Direkam. Karena kehilangan jarak dan diburu-buru tersebut yang membuat saya mengumpulkan naskah itu sama dengan yang di lomba gitu awalnya. Kayak gitu sih mungkin alasan saya seperti itu. Bang Bayhaki. Udah. Alasannya pengen cepet terbit. Yuk, Nah, itu. awal yuk. Ya, mungkin dari Kak Wahyu sudah puas dengan jawabannya. Tidak bakal puas. Nggak usah dipuasin. Kenapa harus dipuasin? Ya, mungkin dari teman-teman yang ada di markas ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya, silakan. Izin bertanya. Nggak diizinkan. Kan tadi katanya cerpen ini terkait latar belakang perkampungan kan? Iya, diambil dari latar belakang maksudnya perkampungan gitu. Nah, terus saya mau nanya nih Kak, pribadi saya sendiri gitu, cerpen. Kan saya nulis cerpen itu kebanyakan campur gitu Kak, ada bahasa Jawanya gitu, biar kenalin juga bahwa ini nih bahasa Banten gitu atau Jaseng Jawa Serang. Itu tuh baik tidak sih buat saya
untuk perlombaan, atau lebih baiknya cuma bahasa Indonesia apa menggunakan bahasa daerah juga? Tuh, cukup. Pertanyaan ditujukan kepada terserah deh. Pada Keduanya. Mungkin dari Anidu dulu ya. Punya Anidit. Baik atau enggak, ya sangat tergantung cerpen apa yang mau kau tulis. Bagaimanapun bentuk cerpen itu, atau gini, bagaimanapun apa yang ingin kau sampaikan itu akan sangat mempengaruhi bentuk cerpenmu. Apa yang ingin kau tuliskan akan sangat mempengaruhi bentuknya kemudian. Kalau itu saya katakanlah tokohnya adalah orang Pontang, settingnya kamu konstruksi seperti di Pontang, ya tokoh-tokohnya tidak menutup kemungkinan akan berbicara dalam bahasa Jawa Serang. Nah, tapi yang perlu menjadi pertimbangan ketika mengelola bahasa daerah di dalam karya sastra Indonesia, itu sepenting apa, se-urgent apa bahasa daerah itu memang harus dimasukkan ke dalam cerpen tersebut. Kalau memang sebetulnya padanan katanya dalam bahasa Indonesia ada, lalu ujaran itu bisa digantikan dalam bahasa Indonesia, artinya tidak penting-penting amat memunculkan istilah dalam bahasa daerah, tidak penting-penting amat memunculkan kosakata dalam bahasa daerah atau percakapan dalam bahasa daerah, ya untuk apa juga. Jadi ya posisinya harus seperti itu gitu. Urgensinya apa? Posisinya di mana? Kalau masih ada bahasa Indonesia yang bisa digunakan, ya gunakan. Tapi kalau memang istilah itu atau kalimat yang ingin dibangun itu tidak memadai ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia, ya itu harus bisa terjelaskan dalam teks bahasa Jawa misalnya, Jawa Serang. Cuman sebutuh apa sih gitu. Kamu sendiri sebagai penulis, dan bukan kamu sebetulnya, kebutuhan teksnya itu sendiri, kebutuhan cerpennya itu sendiri. Aku pikir begitu. Aku banyak menggunakan bahasa Sunda, bahasa terakhir di novelku bahasa Mentawai, malah yang sama sekali aku tidak terjemahkan. Orang bacanya pusing. Semacam itu. Mungkin tanggapan dari Sul mungkin punya pandangan lain. Ya kalau saya pada proses pembuatan cerpen itu, dan memang di cerpen itu, di kumpulan cerpen tersebut hanya Nadran yang menggunakan bahasa daerah ya. Bahkan bahasa daerahnya pun daerah Jawa Serang yang halus, yang natik, meriku sampun dahar dereng, bukan Jawa Rainira, Matanira, bukan yang seperti itu. Nah itu pertimbangannya ketika pembuatan itu memang saya melakukan percobaan. Jadi saya menggunakan bahasa Indonesia pertama di Nadran itu, kok rasanya kayak kurang masuk gitu ya, kurang empuk gitu, kurang pulen gitu, kayak nggak ada ruhnya bagi saya pas itu. Kemudian saya gunakan bahasa Jawa kasar. Sebenarnya saya lebih nikmat menggunakan Jawa kasar itu, lebih nikmat. Jadi misuh dan sebagainya, kayak misuh kemudian marah-marah itu lebih enak digunakan untuk cerpen Nadran ini. Tapi akhirnya pertimbangan saya memilih Jawa Serang yang halus karena di situ tujuan pertama sebelum dijadikan buku adalah untuk lomba. Nah itu jadi untuk memperkenalkan gayanya untuk memperkenalkan bahasa Jawa Serang yang halus nih, gayanya seperti itu. Jadi saya coba aja bahasa Jawa yang halus. Jadi pertimbangannya itu sih
benar tadi sesuai kebutuhan si penulisnya juga. Jadi kalau misalkan cerpen kamu mengangkat setting daerah menggunakan bahasa Indonesia itu dirasa kurang enak, ya bisa bisa juga dengan bahasa daerah. Cuma memang karena apa ya, dalam tanda petik di situ banyak ininya juga ya, translate-nya juga, terjemahannya juga. Entah karena saya menganggap bahwa pembaca tidak mengerti atau karena memang saya ingin supaya tidak terlalu rumit memahaminya kayak gitu. Mungkin seperti itu sih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari Samia. Ray, Cep, mau menanggapi? kamu tidur. Ya apa? Bismillah. Karina yuk. Iya, terus emang satu lagi dan nama juga ya. Saya senang nama-nama apa ya sebutannya ya? Nama-nama orang kampung tuh. Jadi kayak nama kamu misalkan Samia itu laris di cerpen saya. Samia, Rosmila, Jubaida, Kemsana. Kayak enak aja gitu pakai tokoh-tokoh dengan nama seperti itu. Mantan namanya. Dibanding dengan Ancep Abdullah gitu, misalnya Marifat Bayhaqi gitu. Durahim. Join gue, dong ayo gue. Ini baik, saya mau membantah juga nih. Siap ya. Biar dekat sama ini ya. Bantah apa, orang gak bekerja? Masa tidak bekerja? Ya. Apa yang harus dibantah? Orang gak bekerja kok mau ngebantah. Di buku ini sebenarnya terbit terlalu apa ya, Gini. terburu-buru gitu kan. Ya kok maksain terbit? Iya, betul. Ini penerbit gimana sih? Sebenarnya saya melarang buku ini untuk terbit nantilah gitu kan. Nido aja butuh waktu 20 tahun untuk menerbitkan buku. Enggak, kau kan penerbit ya, kok ngelarang penulis gimana? Awalnya mungkin tulisan pengen minta kata pengantar segala macam, saya nggak mau ya. Saya tidak mau bertanggung jawab atas isinya sebenarnya. Itu mah di dalamnya ada nama editor saya, ya cantumin aja nggak apa-apa lah. Sebenarnya kalau untuk dibedah satu persatu itu bisa lama gitu karena tulisan terlalu terburu-buru, kayaknya pengen kawin gitu. Jadi pengen kawin dengan bukunya gitu kan. Ya sudah, diedit sejadinya aja. Maksudnya sekali baca ya udah selesai lah gitu kan, tidak terlalu menghancurkan apa yang bahasanya, karena kalau misalnya diedit sampai keseluruhan sampai habis itu 10 tahun yang akan datang baru bisa terbit. Jadi ini sebenarnya saya harus jadi harus bertanya sama Solisan nih kan, maksudnya dari pertama pengen lebih itu untuk apa sih, mau buru-buru gitu kan. Itu menurut saya jawabannya belum meyakinkan saya gitu sebenarnya. Tapi karena apa ya, dia berproses sendiri gitu kan, yang lewat sendiri, karena teman-teman di sini saya memang tidak bekerja, saya mah tidur ya. Mereka yang mengerjakan sendiri, melewat sendiri, dan saat SBN daftar saya mendaftarkan gitu. Artinya tetap sebelum terbit saya cross check dulu gitu. Karena ilustrasi segala macam memang ini luar biasa, tulisan ini dari cover kemudian isi segala macam itu berproses sendiri gitu kan. Dan ketika terbit dibaca sendiri juga sama dia. Baca sendiri. Ya sudahlah, silakan gitu kan, tidak apa-apa gitu. Walaupun pasti di situ sengaja tidak tidak saya edit sampai habis gitu, supaya tulisan juga banyak masukan dari teman-teman yang lain gitu kan, yang membaca gitu, terutama hidup mungkin hari ini apa yang keliru dan segala macam, biar langsung penulisnya yang mendengar sendiri gitu kan. Kalau bisa ya ada lomba resensi atau kritik buku Nadran gitu sekalian ya. Tapi hadiahnya soal ciki aja tuh. Kalau tidak begitu kan tidak tahu ininya ya gitu ya. Jadi ya sudahlah, paskan aja. Walaupun sebenarnya saya melarang gitu. Saya sih pengennya nanti lah 5 tahun yang akan datang. Cuci tangan nih, penerbit cuci tangan nih. Sama sekali, karena saya nggak dibayar juga. Dibayar, habis Penerbit waktu cuci gitu. tangan nih. Tiap hari ke rumah gitu ngediskusi segala macam, ya dibayar nggak ya? Nggak masalah. Yang penting, nah ini masukan untuk teman-teman juga yang lain, jangan terlalu terburu-buru untuk menerbitkan buku gitu. Santai aja.
Ya, nanti juga ada waktunya gitu. Bayhaqi termasuk Bayhaqi juga. Dia yang ngomong ini buru-buru nggak kalau nerbitin buku? Sebenarnya kalau prosedur yang benar tuh ada gitu kan. Saya juga punya teman editor yang kalau misalnya buku itu memang layak diedit, itu butuh waktu berbulan-bulan, dan saya kasih mungkin 1,5 juta sampai 2 juta gitu untuk membayar orang itu secara profesional, ya kan? Itu secara profesional, dan itu diskusi sama penulisnya masing-masing dari editor itu, dan saya cuma perantara aja ya di penerbit itu. Jadi kemudian beberapa buku juga yang mungkin saya edit juga ada diskusi dengan penulisnya sama. Ini doang yang nadran, walaupun orangnya ada di sini tapi diskusinya itu tidak sampai ke akar-akar. Udah belum Pak? Udah semuanya. Oke, masuk. Dan ya biarkanlah gitu, karena saya juga waktu itu lagi sibuk, bener sibuk, banyak naskah yang masuk gitu kan. Ya Nah, udah jadi biarkan. ekosistem penerbitan di komentar ini nggak sehat ya. Ya memang namanya sehat. Itu saja ya masukannya, atau pertanyaan tadi harus dijawab. Kenapa sih harus tuh buru-buru? Itu aja. Sebenarnya Ya, nggak ya. buru-buru Pak, kan saya udah ngumpulin tuh naskah, kan saya kasih ke Pancep, Pak. Ya udah saya nanti yang edit. Ya udah, kan saya mempercayakan Pancep. Oh, Pancep ini udah bisa juga ngeditnya. Ternyata tidak bisa dipercaya. Ya entahlah. Saya kasih ke Pancep. Berapa bulan itu Pak? 1 minggu apa 2 minggu? Lu 1 bulan kok. Ini dong edit dikasih waktu seminggu 2 minggu ya. Udah saya percayain aja, kan udah saya kasih, terus udah jadi ISBN-nya juga, udah mulai masuk cetak. Saya nggak baca-baca juga, pas udah jadi saya buka lagi, banyak yang typo, pokoknya banyak yang typo, apalagi di daerah tengah pas akhir itu nggak ada yang dibaca sama sekali. Nggak dibaca itu memang. Nggak dibaca sama sekali daerah Sampai tengah. yang saya baca. Harusnya kalian diskusi ini sebelum ini dicetak, sebelum ini diedarkan. Itulah kelebihannya di sini. Ya Tuhan, ini ngapain? Sedangkan udah jadi bukunya gitu. Ini biar jadi Bikin- pelajaran juga buat teman-teman. Bikin edisi revisi lah ya. Kumpulan cerpen edisi revisi. Mungkin dipangkas semua cerpennya di satu cerpen doang. Ya, Cukup? Mungkin ada yang bertanya kembali. Rai yang ngaring-ngaring Iya. Eh, Rai, saudara Rai. Yang dari Instagram ada yang nanya lagi nggak? ada, tapi dia nanya yang kerudung ungu baik katanya. Kerudung ungu yang mana? Serius? Ya malu dia. Ada nggak? Banyak yang nanya, banyak. Kita mau nanya tah? Baik haki boleh. Saya apa? Boleh nanya deh, saya deh yang nanya deh, boleh nanya. Izin bertanya, Ibu moderator dan cantik. Jadi sabar dong. Jadi tadi terkait apa namanya, Bang Edu kan tadi bilang kalau Sul itu hidup di dekat tempat dia mengkonstruksi cerita itu ya, berdekatan itu. Dan itu dan hasilnya di dalam buku itu ternyata seperti jauh gitu, banyak data-data yang tertinggal gitu. Nah, berhubungan dengan itu kan Bang Edu juga mau meneliti tentang budaya masyarakat laut lah, masyarakat pesisir mengenai larungan itu. Kira-kira di buku Nadran ini hal apa sih Bang Indu yang luput gitu, hal besar apa yang luput daripada kajian buku Nadran ini yang ditulis Sul ini, salah satu contohnya, entah itu dalam segi apa namanya, budaya Nembo kah gitu macam kan itu ya, itu sih pertanyaan ya, Langsung ditanggapi. ya gini. Yang saya pahami di ritual larungan ataupun nadran, yang ritual yang berkaitan dengan kepala kerbau sebagai sesaji itu sudah dimulai oleh masyarakat Jawa jauh sebelum Masehi. Paling tidak itu dicatat oleh, saya lupa namanya siapa. Bahkan kata-kata Maesa untuk menyebut kerbau
itu kaitannya sama proses pengorbanan sebetulnya. Nah, Sul tidak mengkonstruksikan bagaimana si tokoh ini memiliki alasan-alasan yang cukup kuat kenapa dia berkeinginan terus-menerus untuk melakukan nadran. Sekalipun dia sudah berkali-kali katakanlah kalah dalam rapat-rapat di desanya dia, di kampungnya dia. Pembaca tidak menemukan apa yang sebetulnya membuat si Juen ini cukup gelisah dan ingin mempertahankan ritual nadran itu, dan dia ngotot terus-menerus berupaya agar masyarakat nelayan di kampungnya itu kembali melakukan ritual nadran. Nah, yang bagi saya luput digarap oleh Sul adalah bagaimana kepala kerbau yang adalah kepala kerbau secara profan. Kepala kerbau pada umumnya biasa saja, kepala kerbau. Dia bisa jadi sop, dia bisa jadi bakso, dan sebagainya. Sebagai kepala kerbau yang profan. Tapi dalam ritual nadran, kepala kerbau ini kan kemudian disakralisasi menjadi sesuatu yang sakral. Nah, proses sakralisasi ini dari yang profan menjadi sakral itu kan ada satu ritual tertentu yang membuat proses itu terjadi gitu, pemisahan itu terjadi. Yang aku saksikan misalnya bagaimana orang-orang di Cituis Tangerang dalam penelitianku, kerbaunya tidak harus utuh. Mereka masyarakat nelayan punya kerbau karena bagaimanapun nelayan tidak memelihara kerbau. Nelayan tidak memelihara kerbau, dan yang membutuhkan kerbau biasanya petani yang punya garapan sawah, kecuali memang di perkampungan nelayan yang ketika musim angin barat tidak bisa melaut, mereka bertani. Nah, di Cituis itu kepala kerbaunya dia beli dari jagal, dan hanya kepalanya saja karena tidak sanggup membeli kerbau secara utuh, mahal sekali. Lalu mereka memproses kepala itu sedemikian rupa, bahkan dari segi linguistik saja mereka menyebutnya dimandikan. Si kepala kerbau ini dimandikan, bukan dicuci. Padahal kalau kita mau membersihkan daging untuk kita masak, kita akan menyebut itu dicuci, mencuci daging atau membersihkan daging. Nah, secara istilah saja sudah berbeda yang digunakan oleh masyarakat nelayan itu. Bagaimana mereka memproses kepala kerbau dari profan menjadi sakral. Dimandikan, dibersihkan sedemikian rupa, pakai sabun, pakai sampo, gigi kerbaunya disikat. Bunga nggak? Ya, setelah itu semua, setelah bersih, dianggap tidak ada lagi kotor, tidak ada lagi darah di kepala kerbau itu, kemudian didandani sedemikian rupa karena dia akan berubah menjadi pengantin. Si kepala kerbau ini. Lamarannya. Nah, itu di semua make up perempuan yang digunakan untuk mendandani kepala kerbau itu. Bibirnya diberikan lipstik, matanya pakai shadow. Aku nggak tahu jenisnya apa saja yang dipakai, yang pasti semua make up perempuan itu digunakan untuk mendandani sampai si kepala kerbau itu menjadi cantik atau menjadi ganteng. Itu tergantung konteksnya biasanya. Kalau karena kepala kerbaunya biasanya kepala kerbau laki-laki, itu akan dibilangnya ini udah gagah. Nah, juga ada syarat-syarat tertentu gitu. Misalnya kalau kerbaunya memang tidak boleh cacat sama sekali, tanduknya harus bagus, dan tanduk itu harus dioles juga kemudian dengan minyak kemiri dan lain-lain sampai mengkilap. Itu proses dari sakralisasi benda-bendanya. Sul menginginkan si Juen menginginkan di cerpen nadran ini ada lagi ritual nadran di kampungnya, bahkan ada lagi pemotongan kepala kerbau. Nah, ini kesalahan editor. Kepala kerbau dipotong. Yang dipotong itu bukan kepala kerbau sebetulnya. Yang dipotong itu kerbau.
bukan kepala kerbau, itu kesalahan editor lagi. Ya kesalahan cap lagi gitu. Yang dipotong kok kepala kerbau, yang dipotong itu kerbau bukan kepala kerbau. Kepala kerbau itu hasil dari pemotongan kerbau. Cara anjir kita. Keluar itu pas. Nah, si Juen tidak merespon itu sedemikian rupa, tapi kegelisahan Juen adalah kegelisahan seseorang yang menginginkan sesuatu yang sebetulnya entah bagi dirinya sendiri gitu. Dia hanya menginginkan itu dilakukan agar apa alasan Juen tuh masih terlalu banal bagiku gitu. Masih biasa saja, bukan sesuatu alasan yang begitu kuat, begitu hebat mempengaruhi dirinya sehingga dia memang harus ngotot terus-menerus saban tahun mengajukan proposal yang sama kepada tetua-tetua di kampungnya. Dan tidak ada upaya Juen di luar itu selain ngotot terus-menerus setiap tahun. Misalnya begini, kenapa yang aku temukan dalam penelitianku, kenapa ritual masyarakat pesisir di Karangantu itu berubah menjadi festival? Pertama, karena pengelolaan. Persoalan pengelolaan ini karena ketidakmampuan nelayan untuk mengumpulkan sejumlah uang yang sangat banyak demi terlaksananya ritual ngantrat. Mereka butuh ratusan juta. Nah, karena pengelolaan dana yang tidak dikuasai oleh para nelayan itu, ketika mereka tidak berhasil mengumpulkan dana yang cukup, maka ritual tidak akan dilakukan. Tidak akan terjadi. Itu berpotensi masuknya intervensi dari pihak lain, pemerintah. Terutama sekali yang melihat ritual semacam itu berpotensi mendatangkan keramaian, mendatangkan wisatawan yang bisa diubah menjadi PAD, pendapatan daerah, karena ada terjadi transaksi ekonomi, terjadi perputaran uang selama sekian hari dan lain-lain. Sekalipun kemudian misalnya masyarakat nelayannya tidak dilibatkan lagi, yang ngelola sepenuhnya adalah pemerintah, karena itu menjadi agenda tahunan, agenda pariwisata misalnya oleh pemerintah sendiri. Si nelayannya tidak dilibatkan dalam keseluruhan pengelolaan itu, justru hanya menjadi peserta lomba hias perahu, peserta lomba mancing, atau menikmati panggung dangdut yang dihadirkan oleh pemerintah daerah. Nah, persoalan pengelolaan ini yang ketika aku membandingkan dengan yang ada di Cituis, Tangerang, kita dengarkan azan dulu. Kita makan bontot dulu. Nah, kita makan bontot dulu. Ini salah satu produk di pesisir. Ini kalau kurang matras ya. Iya. Asrap. Iya. Saya turunin di bontot.